Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan Ustadz beserta keluarga, tim dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ingin bertanya Ustadz, alhamdulillah rumah orang tua saya hanya beberapa meter dari rumah saya. Dengan saya rutin berkunjung ke rumah orang tua saya, apakah hal tersebut sudah termasuk silaturahim Ustadz? Barakallahu fikum wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Jawabannya, apakah dengan kita rutin berkunjung ke rumah orang tua itu termasuk silaturahim? Biidznillah iya, gitu loh. Kecuali kalau kita ke rumah orang tua bikin ribut, bikin repot, dan bikin marah orang tua kita terus, nah itu beda lagi. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah orang tua dalam rangka niatnya silaturahim atau birrul walidain, karena tingkatan tertinggi silaturahim itu birrul walidain, berbakti sama orang tua, itu tingkatan tertinggi silaturahim. Dan nanti kita akan bahas bab khusus insyaallah di Riyadhus Shalihin. Dikunjungi buat senang dan seterusnya itu jelas. Dan ini salah satu kondisi paling nikmat, bisa tinggal dekat sama orang tua beberapa meter dari rumah saya, udah paling, itu salah satu paling top sudah, dekat. Apalagi kondisi gini, orang nyari rumah susah, bisa dekat sama rumah orang tua dan tiap hari bisa ketemu gitu loh, atau rutin lah minimum, itu luar biasa. Dan itu yang dilakukan banyak para ulama, diantaranya kan diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, rutin gitu. Dan insya Allah itu salah satu kunci keberkahan hidup setelah menjaga tauhid kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustaz dan tim selalu diberikan kesehatan dan selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya, semoga Ustaz berkenan untuk memberikan pencerahan kepada saya. Semoga Allah mudahkan. Tapi saya ingatkan, jangan lupa doakan Imam An-Nawawi rahimahullah. Selalu jangan pernah lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah. Dan ulama-ulama kita, mereka tuh udah kasih mutiara-mutiara kehidupan. Padahal mereka kenal sama kita juga enggak. Kita nggak pernah ngasih mereka apa-apa. Tapi mereka itu memberikan banyak hal bagi kita. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz ketika keadaan saya sekarang serba salah? Saya merasa sedang berada di titik terendah Ustadz. Saya merasa sendirian, bahkan orang tua saya seperti tidak peduli lagi dengan saya. Hidup saya berantakan. Saat ini saya belum menikah, sedangkan teman-teman sudah menikah semua. Rezeki juga terasa sulit sekali. Teman-teman seperti menjauh, hubungan dengan masyarakat buruk. Apa yang terjadi pada diri saya Ustadz? Bagaimana saya harus melanjutkan hidup? Jika Ustadz berkenan untuk memberikan pencerahan, mohon samarkan nama saya Ustadz Jazakallahu khair. Ini bukan disamarkan lagi hadirin, emang nggak disebutkan namanya ya, itu poinnya. Gini hadirin sekalian, alhamdulilladzi afana mimma btalahu bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kembali ke dasar aja. Jadi jangan, yang kita butuhkan adalah pertama minta pertolongan kepada Allah, doa dulu nih. Terus wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Terus coba tenangkan diri kita, dan itu pasti ada dampaknya lah. Doa, sholat itu akan berdampak ke diri kita. Lalu gini loh hadirin, yang punya kehidupan kita kan bukan orang tua kita. Yang punya kehidupan kita kan bukan teman-teman kita. Yang punya kehidupan kita itu Rabb kita subhanahu wa ta'ala.
Dan hati orang tua kita pun di tangan Allah. Baina usbu'aini min asabi rahman, di antara dua jemari Allah. Maka mulailah dengan yang mengatur ini semua. Sekarang start mulai dengan membangun hubungan dengan Allah, itu dulu aja. Satu-satu gitu loh, jangan semuanya brok di ini, pelan-pelan. Coba pelan-pelan gitu sama Allah dulu. Apa susahnya Allah membolak-balikan hati orang-orang terdekat kita sehingga yang awalnya menjauh jadi mendekat? Hati itu di tangan Allah, hadirin. Hati itu di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Jodoh itu di tangan Allah. Jadi tenang dulu. Jadi jangan semua ditumpuk, satu-satu. Dan mulai dari yang maha besar, yang maha berkuasa, yang semua alam semesta ini diatur olehnya, itu dulu. Nanti kalau itu udah berangsur-angsur baik hubungan kita dengan Allah, itu nanti Allah buka deh. Allah fatah gitu, Allah bukakan pintu kebaikan. Allah jagain kita. Makanya ihfadillah yahfadka. Kata Nabi SAW, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Dan konteksnya dengan materi kita, coba evaluasi. Apakah kita sudah menunaikan amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa belum? Amanat dari Allah. Nah, kalau kita diambil dari pertanyaannya, bahkan orang tua saya seperti tidak peduli lagi dengan saya. Jangan ngarap dari manusia, hadirin. Jangan berharap orang tua kita peduli sama kita, jangan. Justru yang harus kita pikirkan, apa yang bisa kita berikan sama orang tua. Karena itu amanat dari Allah kepada kita. Teman-teman seperti menjauh, nggak usah terlalu dipusingkan. Tapi sekarang mulai, apa yang bisa kita berikan ke teman-teman kita. Itu kan hal penting. Jadi mulai dari situ, bagaimana kita menunaikan amanat. Bismillah, kalau kita jujur ya, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Adapun kalau mental kita nuntut orang tua untuk perhatian, nuntut orang tua untuk dekat, mama jahat, papa juga jahat, udah nggak sayang lagi sama aku, nggak akan selesai, hadirin. Nggak akan selesai. Hidup itu bukan dengan cara demikian. Hidup itu apa yang bisa saya lakukan untuk ayah saya atau papa saya, apa yang bisa saya lakukan untuk ibu saya atau mama saya. Karena kita yakin kalau Allah melihat kita menunaikan amanat, maka Allah akan lancarkan hidup kita di dunia akhirat. Adapun kalau kita nuntut orang tua kita tampil ideal, perfect, sesuai dengan standar kita, nggak bisa, bukan begitu hidup. Lagi pula kita juga nggak ideal juga jadi anak. Emang kita ideal jadi anak? Enggak. Jadi udah, jangan punya mental nuntut, punya mental tunaikan amanat. Nanti Allah akan atur semuanya. Mendingan diatur sama Allah daripada kita ribet ubek-ubek otak kita ngatur-ngatur semuanya. Dan kita udah fokus tunaikan amanat, nanti Allah atur kita semua. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, Ustadz, keluarga dan tim dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya masih sering merasa bersalah kepada anak saya karena dulu meninggalkan mereka untuk bekerja. Anak saya pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan mbak pengasuh. Di satu sisi saya bersyukur anak saya menceritakan itu kepada kami. Walau telah berlalu, saya minta maaf pada anak saya atas kesalahan saya dulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya karena tidak menjaga amanat dengan baik. Saya bilang pada anak saya untuk memaafkan mbak tersebut. Apa yang harus saya sampaikan lagi ke anak saya agar kami bisa belajar memaafkan, mengikhlaskan hal tersebut? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kasus seperti ini banyak banget terjadi ya hadirin. Bahkan yang lebih parah dari ini tuh banyak. Makanya yang pertama itu, ketika kita dikasih amanat yang bernama anak, jaga baik-baik. Itu amanat besar dan itu investasi jangka panjang. Pastikan hak mereka kita penuhi dan kita jaga. Terlepas apa keputusan kita, kita mau benar-benar sama mereka atau misalnya kita putuskan untuk bekerja atau berkhidmat untuk umat misalnya, tapi jelas hak mereka nggak bisa dilalaikan. Hak mereka harus dijaga. Karena seringkali hadirin, apalagi di sebagian kasus di masyarakat ya, seringkali ini bukan sesederhana mbak melakukan kesalahan sama kamu, kamu maafin ya. Seringkali nggak sesimpel itu. Karena kan sebagian meninggalkan trauma. Karena hati itu kan lemah. Bahkan bukan hanya trauma hadirin. Dan trauma itu berat kan. Tapi bisa jadi merusak anak tersebut. Merusak anak tersebut. Seperti kasus-kasus pedofil misalnya. Nasallahu alaihi. Itu kan bisa merubah banyak hal dalam diri anak. Dan masalahnya nggak sesimpel mbak misalnya mbak buat salah maafin ya, nggak sesimpel itu seringkali. Itu kayak masukin virus gitu loh ke dalam diri anak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan itu harus dijaga. Dan virus itu tuh berat banget untuk dilawan. Ilham man yassarahullah, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi tolong dijaga. Terus yang berikutnya hadirin sekalian, selalu pautkan hati anak kita kepada Rabbul Alamin. Nggak ada yang lebih bagus daripada tauhid, nggak ada yang lebih bagus daripada iman. Jadi tanamkan itu. Dan kita tuh banyak tadarruk lah kepada Allah. Allah yang membolak-balikan hati anak kita. Harus banyak tadarruk tuh merendahkan diri, minta sama Allah agar kejiwaan anak kita itu dijaga. Dan semoga Allah mudahkan. Jadi tolong jaga banget anak-anak kita khususnya masih kecil-kecil, karena kalau kita kecolongan sekali aja itu bisa dampaknya puluhan tahun jemaah. So minta sama Allah, dan itu ada ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda.
Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.